Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saya ngobrol dengan Ratu Dempo tentang Satrio Piningit. Satrio Piningit ini adalah sesuatu yang berada di dalam diri kita yang kita sendiri tidak tahu. Artinya goib, dia tersembunyi, namanya Satrio Piningit. Satria yang tersembunyi di dalam badan kita. Itu adalah ruh. Nah, ruh kita ini kalau dia baik, kitanya baik, kelakuan amal kita baik, maka ruh ini terjaga. Nah, ruh yang terjaga ini akan ketemu dengan kitab Iqra sebagai password pengaktifasi ruh. Nah, ketika dia memahami isi kitab itu dengan membaca dengan bahasa yang dia pahami berulang-ulang, bukan seperti burung beo, cuman bisa membaca tapi nggak tahu isinya. Nah, ketika dia memahami isinya, maka dia akan mendapat hikmah, bisa membedakan baik buruk. Nah, lalu dia akan berjuang. Nah, inilah para pejuang, inilah Satrio Piningit. Yaitu dicontohkan di kitab tuh para nabi, orang-orang soleh. Yaitulah Satrio Piningit, kesatria yang tersembunyi di dalam diri kita, bukan sosok jasad yang dicari di mana-mana. Ya, sosok jasad seperti kita ini yang ruhnya sudah aktif oleh Iqra, sehingga dia berpegang teguh kepada isi kitab itu. Nah, isi kitab itu adalah petunjuk sesuai dengan perjanjian pencipta langit dan bumi ketika iblis mengancam akan mengajak umat manusia menjadi pengikutnya sebanyak-banyaknya. Dinyatakan, ya kamu tidak bisa mengganggu orang-orang yang berpegang teguh pada petunjuk. Nah, petunjuk itu adalah kitab yang diterima Adam alaihissalam sebagai khalifah pertama, yang diturunkan perlahan-lahan kepada manusia sampai kemampuan berpikir manusia ini sempurna. Yaitulah ditutup dengan Nabi terakhir Muhammad SAW dan dilanjutkan oleh 4 khalifah yang mewakili manusia yang sudah sempurna pemikirannya. Dia sudah mampu menjangkau seluruh isi kitab yang diterima Adam alaihissalam sebagai khalifah pertama. Itulah penamaan khalifah yang menyusun kitab itu sesuai arahan dari Nabi terakhir Muhammad SAW. Dan kitab itu terjaga sampai hari ini selama 14 abad. Banyak orang yang membakar, memusnahkannya. Ya nggak bisa karena dia dijaga oleh pencipta langit dan bumi. Tapi kitab itu tidak bisa dipahami oleh orang-orang yang senang berbuat dosa. Berarti dia tidak terjaga. Tidak terjaga itu jadi ruhnya tidak menjadi Satrio Piningit, karena kalau orang yang banyak berbuat dosa itu otomatis dia tidak bisa menyentuh kitab, sehingga ruhnya tidak aktif, sehingga dia tidak bisa menjadi Satrio Piningit atau Imam Mahdi. Imam ini adalah kitab. Pertanyaan di alam kubur, siapakah imammu? Imamnya bukan manusia tapi adalah kitab, karena ruh yang di badan kita itu adalah kitab yang telah ditulis. Jadi pencipta menciptakan manusia yang ditulis
tulis dengan tangannya sendiri itu adalah ruhnya, bukan jasad kita. Kalau jasad kita ini kun payakun namanya, bisa jadi langsung. Mau 1000 ya kita udah bisa buktikan dengan teknologi cloning. Manusia aja bisa mengcloning jasad kita nih. Mau 1000 yang seperti saya ini di cloning jadi semua setiap sel. Ya itulah baru bisa dibuktikan ikronya di akhir zaman ini. Jadi ikro itu untuk petunjuk untuk berpikir di akhir zaman yang teknologinya sudah sempurna, sudah masuk ke teknologi cahaya. Itulah Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu adalah teknologi cahaya yang dulu sudah pernah dicontohkan pada era Nabi Sulaiman dengan memindahkan singgasana Ratu Balkis. Ya mudah-mudahan kita diberi kekuatan yang menolong, bisa ikra. Robi adil nimurkola sedike warini muroja sedike ujalim ladun kasultanan nasirah. Salamun kalamirohim. Salam dari Muhammad dan Rasulullah yang berbagi cerita Nara Langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.